Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengkajian pasien yang membutuhkan perawatan palliative care. Oke, sebelumnya kita bahas dulu sebenarnya siapa sih yang apa sih yang harus kita kaji, siapa yang harus kita kaji pada pasien palliative care. Oke, bertanya tentang siapa, kapan, di mana dan apa yang dikaji. Oke, siapa yang dikaji, siapa yang harus dikaji, yang membutuhkan palliative care, pastinya adalah semua orang yang dengan apa namanya, ada intinya mah eh, hidupnya didiagnosa tidak lama lagi, itu ya. Semuanya terlepas dari setting umur atau waktu atau atau kondisi, yang pasti pasiennya didiagnosa hidupnya tidak akan lama lagi, atau sudah ada misalkan eh, umur Anda sekian hari lagi gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian kapan sih harus dikajinya? Kemudian di mana? Kapan dulu? Eh, Pengkajian kebutuhan palliative care itu harus dilakukan pada waktu-waktu pada key point tertentu. Oke, key transition point tertentu. Pertama, tadi sudah saya bilang saat didiagnosis pasiennya waktunya umurnya tidak lama lagi, walaupun mungkin secara kodo dan kodar takdir memang Tuhan yang menentukan aja, tapi mungkin secara ininya adalah prognosisnya yang jelek gitu ya. Atau di sini pada episode atau di mana penyakitnya bertambah parah gitu ya. Oke, kemudian eh, terjadi perubahan yang signifikan pada social support dari si pasien. Misalkan social supportnya pasien merasa diabaikan, atau social supportnya bahkan lebih bagus, atau merasa pasien tidak ada kawan lagi gitu kan. Kemudian terjadi perubahan yang signifikan pada status fungsional pasien, itu harus kita kaji juga. Kemudian atau pasiennya sendiri atau keluarga pasien yang meminta gitu ya akan palliative care. Dan yang terakhir ya pastinya pada saat pasien dying atau end of life. Di sini dying itu berarti sakaratul maut gitu kan. Kemudian di mana sih pengkajian dilakukan? Pastinya wajib dikaji yang eh, kalau tidak di rumah ya bisa di bukan wajib, tunggu dulu. Pengkajiannya settingnya bisa di rumah atau bisa di tempat pelayanan pasien, rumah sakit, puskesmas dan lain-lain. Yang pasti yang penting adalah comfort and privasinya harus terjaga. Kenyamanan, keamanan dan privasinya harus terjaga. Tempatnya bisa di rumah atau di rumah sakit. Kemudian siapa sih yang bisa mengkaji? Ya kita perawat bisa, dokter juga bisa, atau spesialis palliative care juga bisa. Yang pasti punya clinical professional appropriate level of knowledge. Yang penting dia punya kemampuan dan pengetahuan dari penyakit, ini pasti dokter ya, simptom, dan biasanya tim sih di sini ya. Kalau perawat kan punya kemampuan juga di sana gitu ya, untuk mengkaji proses berduka dan lain-lain, itu perawat punya kompetensinya di sana. Kemudian harus punya degree level of kompetensi ya. Memang harus punya kompetensinya ya. Perawat di sini ada kompetensinya ya dalam assessment prosesnya, dalam proses pengkajiannya. Kita punya kompetensinya di sini. Oke, kemudian apa sih tindakan yang yang
disertakan selama pengkajian. Biasanya eh, yang apa namanya yang diperlukan biasanya adalah eh, tindakan pengkajian itu akan mempengaruhi bagaimana implementasi dari rencana pengkajian gitu ya. Diikuti dengan tindakan perencanaan sesuai dengan kebutuhan dari hasil pengkajian tadi gitu ya. Oke, di sini algoritma dari pengkajian palliative care. Settingnya kapan aja kita kaji tadi sudah kita bahas. Ketika pasien didiagnosa, waktunya, umurnya atau hidupnya tidak lama lagi. Kemudian ketika prognosis penyakitnya memburuk. Kemudian pada saat proses dying atau sakaratul maut, end of life. Kemudian terjadi perubahan dalam social supportnya gitu ya. Kemudian fungsional statusnya ada perubahan yang signifikan atau atas permintaan pasien sendiri. Kemudian kita melakukan pengkajian di sini. Apa yang dikaji? Yang dikaji adalah 4 domain. 4 domain ini kita kaji. Pertama, domain physical well-being atau domain fisiologisnya. Kemudian domain sosial occupational well-being atau domain sosial dan kemampuan pasien. Kemudian domain psikologis dan domain spiritual. Ada 4 domain di sini yang akan kita kaji. Kemudian kita atau apa tadi following setelah lakukan pengkajian kan kita buat perencanaan. Nah, bisa kalau tindakannya bisa dilakukan, kita bisa melakukan tindakan tersebut sesuai dengan hasil temuan kajian tadi, bisa kita lakukan treatment, maka kita buat care plan. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan, maka kita rujuk ke spesialis palliative care service gitu ya. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengkajian. Oke. Domain ada 4 domain tadi, domain pengkajian. Domainnya domain kebutuhan fisik atau physical well-being. Pertama, biasanya yang disarankan pengkajiannya adalah tentang nyerinya. Oke. Pain nanti kita bahas satu-satu. Atau yang keduanya biasanya tentang kelelahan, tentang sistem pernapasan, gastrointestinal, persarapan atau yang lainnya. Biasanya fungsional status atau balance problem, UDEM atau one problem. Kemudian domain 2 itu social occupational well-being. Biasanya yang biasa dikaji adalah dukungan keluarga, dukungan emosional, social support, practice concern atau advanced care planning. Itu terkait mendiskusikan tentang bagaimana pasien mobilisasi, biasanya naik tangga atau bagaimana aktivitasnya, ada yang terganggu nggak aktivitasnya kayak gitu ya. Kemudian mengkaji harapan dari tindakan itu tentang domain 2 tentang social support. Kemudian domain 3 itu psychological well-being, psikologikal tentang psikologisnya. Yang dibahas di sini atau yang dikaji di sini adalah mood and interest, suasana hati dan ketertarikan pasien. Kemudian pemahaman pasien terhadap sakit yang dideritanya. Kemudian sumber kekuatan yang menguatkan pasien apa, atau total pain itu nyeri yang bukan dirasakan dari
jadi sumbernya itu berdasarkan dari psikologis. Kalau kalian sakit hati kan nyeri, ya itulah. Kemudian pre-existing mental illness, jadi riwayat gangguan kesehatan mental sebelumnya itu dikaji juga di domain 3. Kemudian domain 4 itu spiritual well-being. Well-being itu terkait dengan kita kajinya pakai hope ya. Sumber uh, ada nanti kita bahas tentang pakai teknik hope. Itu saya khususkan ada di video selanjutnya tentang domain 4. Jadi di video ini hanya sampai domain 3. Oke, kita masuk domain 1. Domain 1 physical well-being. Jadi pendekatannya di physical well-being ini, pengkajian fisiknya, biasanya kita ingat ya dalam asuhan keperawatan kan biasanya yang diinginkan adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kan kebutuhan fisiologisnya dulu, oksigenasi, cairan, nutrisi, aman nyaman dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pengkajian fisik ini untuk menentukan masalah apa saja yang diderita oleh pasien untuk kita pecahkan masalahnya atau dibuat asuhan keperawatannya sesuai dari keluhan pasien. Jadi pendekatannya itu ya. Jadi tanya keluhannya dulu. Oke, yang sering ini adalah terkait nyerinya biasanya. Oke. Nyerinya bisa terkait somatik, visceral atau neuropatik gitu ya. Nyeri dalam, nyeri luar atau neuropatik. Kaji bagaimana di nyeri ini, kaji detail dari nyerinya saja, bukan hanya berapa skala nyeri dari 1 sampai 10, bukan, tapi lokasinya kita kaji di mana nyerinya, nyeri apa, nyeri kepala, nyeri perut, nyeri leher, nyeri tangan, nyeri kaki. Kemudian kualitas dari nyerinya tersebut itu baru kita skala nyerinya berapa, ringan, sedang, berat gitu ya. Kemudian intensitasnya seberapa sering gitu kan, intensitasnya, durasinya berapa lama, frekuensinya berapa kali gitu ya, kita tanya. Kemudian apa yang menimbulkan nyerinya kita kaji juga ya, apa yang menimbulkan, apa yang menghilangkan gitu kan. Nyerinya muncul ketika kapan, hilangnya kapan, itu kita kaji. Kemudian treatment, intervensi, apa yang dilakukan pasien kalau muncul nyerinya gitu ya. Kemudian fatigue itu terkait dengan kelelahan. Biasanya kalau masalah keperawatannya terkait intoleransi aktivitas, biasanya yang ditanya adalah atau apakah ada intoleransi aktivitas atau keterbatasan dalam beraktivitas, atau ada contoh kayak gini, keluhan pasien biasanya, saya merasa lelah atau cepat lelah ketika berjalan berapa meter atau naik tangga sudah lelah gitu kan, ke WC aja udah sesak, udah lelah kayak gitu ya. Atau tidak hilang gitu kan sesak atau lelahnya pada saat diistirahatkan, itu nggak hilang gitu kan. Kemudian di respiratory kita kaji pernapasannya, di sistem pernapasannya ada sesak napas nggak, ada batuk nggak, ada sekret nggak, bagaimana bunyi napasnya, ada bersih enggak suara napasnya, ada penggunaan alat bantu napas atau enggak gitu ya. Kemudian di gastrointestinal biasanya yang dikaji adalah anoreksia. Oke. Kemudian mual, muntah, konstipasi gitu ya. Kesulitan untuk makan gitu ya. Kemudian di neurologikalnya kita kaji biasanya masalah muncul adalah insomnia, susah tidur, confusion, pusing gitu ya, bingung, delirium gitu ya, penurunan kesadaran, anxietas,
kecemasan, depresi, ya itu kita kaji di neurologicalnya. Dan fungsional status yang lainnya biasanya di riwayat keseimbangan, balance problem, biasanya kelebihan atau kekurangan cairan. Di UDEM kita kaji derajat UDEM-nya, atau luka. Luka kalau ada terdapat luka, kaji lukanya derajat berapa gitu ya. Oke. Kemudian setelah didapat gitu ya hasil pengkajian tadi, kita lihat juga riwayat bagaimana pengobatan terdahulu, perencanaan perawatan terdahulunya gitu ya. Kemudian setelah mengkaji itu bagaimana historis pengobatan dan lain-lain. Kemudian bagaimana efek dari masalah yang dialami pasien terhadap aktivitas atau fungsi aktivitas dari pasien tersebut. Masalah yang diderita ada nggak pengaruhnya terhadap fungsi aktivitas sehari-harinya. Kemudian cari pilihan treatment yang tepat untuk pasien. Oke. Kemudian setelah itu tindakannya apa? Kita buat renpra rencananya apa, setujui, diskusikan bersama dengan pasien, dengan tim apa saja sih yang tepat untuk pasien ini. Kemudian tentukan mana tindakan yang bisa diselesaikan dengan tim gitu kan. Ya kalau menemui masalah yang tidak bisa diselesaikan, itu kita rujuk ke spesialis palliative care service gitu ya. Kemudian domain 2, kita lanjut ke domain 2. Domain 2 itu mengenai social occupational well-being. Jadi pendekatannya di sini di social social and occupational well-being yang kita kaji adalah latar belakang dari pasien itu apa, latar belakang budaya, sosialnya, rasnya, sukunya, agamanya, itu kita cek, kita kaji gitu. Kemudian bagaimana dukungan dari keluarganya, kemudian bagaimana emotional and social supportnya seperti apa, kemudian bagaimana practical concern tuh apa ya, keseharian dari si pasiennya gitu ya, tentang keseharian pada saat didiagnosa paliatif, didiagnosa penyakit terminal itu. Oke, family support dulu ya. Biasanya yang didiskusikan atau yang bukan didiskusikan, yang dikaji di sini adalah tentang hubungan keluarga, dengan siapa pasien tinggal, punya berapa anak, ada anak yang masih bergantung pada orang tua atau tidak, atau gitu ya. Kemudian ada nggak kekhawatiran terkait hubungan keluarga kalau dia di diagnosa penyakit itu, takut kehilangan kah, takut di sumber penghasilannya, biasanya dia kepala keluarga, tulang punggung, kalau gitu bagaimana merawat anaknya, bagaimana anak saya kayak gitu, ada nggak kayak gitu ya. Kemudian emotional and social support, pasien punya grup nggak, contoh grup arisan atau grup apa ya namanya ya, geng-geng kayak gitu ya, semacam apa ya, klub-klub gitu ya, terlibat nggak, grup pengajian atau apa, dia punya nggak gitu kan, seberapa sering ketemu kawan-kawan yang satu klub tadi gitu kan. Kemudian butuh nggak support dari mereka
eh, apa yang bisa menolong pasien eh, terkait grup tadi gitu ya. Biasanya para pasien merasa senang kalau ketemu ininya gitu ya, sesama grup tadi. Kemudian tentang practical issues, uh, how are you managing? Bagaimana uh, memanage diri akan kesehariannya? Ada kesulitan nggak dalam mobilitas bergerak? Kemudian menaiki tangga, menurun tangga, ada kesulitan nggak? Contohnya kayak gitu, mencuci, masak gitu ya, ada kesulitan nggak? Kemudian tentang kebutuhan pasien, misalkan income-nya, eh, penghasilan pasiennya berpengaruh nggak gitu kan, ada kekhawatiran nggak gitu ya. Ini tentang kekhawatiran ya, practical concern. Oke. eh Kemudian goal of care-nya ditanya, tujuan dari perawatan kita nih harapannya apa. Kemudian acceptable level of intervensi. Jadi sejauh mana intervensi bisa diterima oleh pasien. Kemudian pilihan pasien akan plan of care-nya, tempatnya di mana gitu ya. Itu kita tanya pengennya di mana. Oke, gitu ya. Kemudian domain 3, psychological well-being. Jadi pendekatannya ini eh, dia nanya suasana hati dan ketertarikan pasien, kemudian pemahaman terhadap penyakitnya, kemudian eh, sumber daya pasien dan kekuatan pasien, kemudian uncontrolled multidimensional pain atau total pain, jadi nyeri yang nggak bisa dikontrol gitu ya. Kemudian cari kaji pre-existing mental illness, jadi ada riwayat gangguan mental sebelumnya atau enggak. Mood and interest yang kita tanya, bagaimana kabar kamu hari ini ke pasiennya, bagaimana suasana hati sekarang, gimana kabarnya gitu ya. I'm not good misalkan, saya nggak baik-baik saja, lagi nggak enak hati atau lagi apa gitu ya, bisa pasiennya. Selama 1 bulan yang lalu misalkan, uh, pernah nggak ngerasa benar-benar pasiennya putus asa gitu ya, putus asa. Selain putus asa biasanya apalagi ya diagnosanya ya, diagnosa keperawatan itu ada keputusasaan, ada lagi ketidakberdayaan gitu ya. Bedanya putus asa dengan tidak berdaya, kalau putus asa ya ini penyakit kronis ini, kalau tidak berdaya merasa dirinya tidak berharga gitu ya. Kemudian lost enjoyment in interest, uh, jadi udah nggak menikmati lagi uh, kegiatan hobi yang biasanya, udah nggak minat lagi, udah ya hilang mood aja gitu intinya mah gitu ya. Kemudian pertanyaannya, apa merasa depresi nggak? Oke. Merasa cemas nggak? Ngerasa ada ya panik nggak? Rasa head panic attack gitu kan? Pernah nggak ngerasa panik, sangat panik gitu ya? Kemudian are there thing you are looking forward to ya kan? Ada nggak sesuatu uh, apa ya, uh, yang pengen dikerjakan oleh pasien gitu ya. Kemudian adjustment to illness, oke, apa yang Anda pahami tentang penyakit Anda gitu kan. Kemudian kaji juga tentang sumber daya dan kekuatan pasien. Yang dikaji apa sih sumber dukungan bagi pasien tuh, apa yang dianggap sebagai yang dijadikan sumber dukungan. Kemudian uh,
yang memungkinkan supportnya saat ini siapa? Apakah seseorang butuh seseorang untuk mensupport, atau butuh kegiatan hobi, iman, kepercayaan atau iman gitu ya. Misalkan dengan mengaji bisa menenangkan diri, atau sholat kayak gitu ya. Kemudian mengkaji total pain, ini tentang uncontrol di multidimensional pain. Contoh psikososial, spiritual pain, psikososial atau spiritual pain. Uh, Pernah nggak kalian ngerasa sakit gitu kan, tapi sakitnya tuh ya anggaplah kalian sakit hati, yang sakit kan, ngerasa sesek sakit, nah itu total pain namanya. Misalnya ada nggak psikologikal atau sosial emosional spiritual issue yang bisa menimbulkan rasa sakit tadi gitu ya. Sakit apa ya, kalau kalian sakit hati nyeri kan di sini sampai nek sesek, nah itu total pain kayak gitu ya. Ada nggak keadaan tadi yang bisa menimbulkan kayak gitu ya, sakit banget gitu. Pre-existing mental illness. Kemudian cek ada nggak riwayat dari gangguan mental, gangguan jiwa masa lalu gitu kan, ada nggak gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya kalau domain 4 itu, nanti di video selanjutnya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh didiskusikan di uh, grup diskusi ya, saya buka. Oke, terima kasih atas pertemuannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.